warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrus shiyam lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidina ghurril muhajjalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-qadirin ajma'in ila yaumiddin, amma ba'd. Segenap takmir Masjid Baitur Rahim dan para jamaah yang mudah-mudahan selalu berada dalam curahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari bersama-sama kita berniat i'tikaf sejenak dengan lafaz niat i'tikaf, yaitu nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Dalam hati sengaja aku berniat i'tikaf di masjid ini sunnah karena Allah. Para jamaah kaum muslimin, mustami'in, para pendengar yang mendengarkan pengajian ini atau yang menyaksikan secara langsung dari Masjid Baitur Rahim, yang mudah-mudahan kami doakan pula dari tempat ini mudahan mendapatkan percikan berkah, bertambah-tambahnya kebaikan dari Allah. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, tak terasa ternyata Ramadan sudah kita masuki hari yang ke-21. Bersyukurnya lagi Allah masih mentakdirkan kita berada di tempat yang mulia ini untuk meraih, untuk mencapai dan menggapai kebaikan yang Allah siapkan di bulan Ramadan ini. Kita hanya bisa berdoa dan meminta kepada Allah, mudah-mudahan doa kita di setiap tarawih, di setiap witir, selalu kita munajatkan kepada Allah. Ketika di doa tarawih kita berdoa apa? Allahumma ja'alna fi hadhihi al-lailati asy-syahri asy-syarifah al-mubarakah minas su'ada'il maqbulin. Itu doa kita. Ini kalau doa tarawih yang pendek, biasanya dia di penghujung doa ini. Tapi kalau doa tarawih itu yang terpanjang sedikit, di pertengahan kalimat ini. Ini yang sering kita aminkan. Nah, besok-besok sampai kalimat ini ganjangi aminnya. Kenapa? Sudah tahu artinya. Allahumma ja'alna, artinya ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami fi hadhihi lailati syahri syarifah al-mubarakah, di malam bulan yang penuh kemuliaan dan keberkahan ini, minas su'ada'il maqbulin. Minta jadikan apa? Minas su'ada, termasuk orang yang beruntung, al-maqbulin, yang diterima segala amal ibadah. Nah, su'ada itu maksudnya beruntung. Jadi kalau ada bini namanya Sa'diyah itu bagus. Ulun sudah dapat itu. Kebetulan bini ulun namanya Sa'diyah. Jadi beruntung taros, berduit kah? Ada berduit tetap dapat untungnya. Untung seikungan yang didapatnya, Pak. Minta kita di setiap tarawih itu doa kita. Dijadikan orang beruntung dan termasuk orang yang diterima segala amal ibadah. Lalu kita sambung lagi doa kita. Wala taj'alna, ya Allah, jangan kau jadikan kami
minal ashqiyai, termasuk orang yang celaka, al-mardudin, yang mardud, ditolak segala amal ibadah. Nah, ini yang kita pinta setelah tarawih. Amin, ujar kita. Lalu witir kita tambah lagi. Apa dalam doa witir? Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya Allah ya rahim bil mu'minin. Kan macam-macam tuh. Ayo kita baca itu. Apa itu doa minta terima lagi? Allahumma rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah daripada kami salatana, ibadah salat kami, wa siyamana, ibadah puasa kami, wa qiyamana, ibadah malam kami, termasuk tarawih witir kami, minta terimakan dengan Allah. Wa ruku'ana, rukuknya kami, wa sujudana, sujudnya kami, boleh ditambah lagi wa zakatana, zakatnya kami, wa sadaqatana, sedekahnya kami, wa qira'atana, bacaan kami, tadarus Quran kami, zikir, selawat, boleh itu ditambah. Amun kalian nak menambah, ada apa juga? Ya kan? Lalu di ujungnya apa yuk doa tadi? Wa tammim taqsirana, ya Allah sempurnakan kekurangan kami, kekurangan ibadah kami sempurnakan ya Allah. Ibadah salat kami yang kurang-kurang sempurnakan, puasa kami yang kurang-kurang sempurnakan. Wa tammim taqsirana, maknanya sempurnakanlah ya Allah bagi kami kekurangan-kekurangan kami itu. Mudah-mudahanlah sampai hari ke-21 ini ibadah kita semuanya di Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, ibadah puasa yang sudah kita masuk di hari ke-21 ini, sadar atau tidak, dia merupakan ibadah yang unik. Berbeda dengan ibadah yang lain kalau kita ingin memperhatikannya. Pertama, ibadah puasa ini ibadah yang praktis. Artinya kada repot. Rukunnya dua aja. Satu niat, yang kedua al-imsaku 'anil muftirat, yaitu menahan diri dari yang membatalkan puasa. Makanya pian, ada orang masuk Islam malam tadi asyhadu ujar, bersyahadat sudah nyala, asyhadu ujar, sudah berislam. Nah lalu kita padai, nah pian ni sudah berislam, kokoh si kokoh ni masuk Islam nih. Nah berhubung pian ni sudah balik, sudah tuha. Orang Islam tuh kalau sudah bulan puasa ini wajib puasa. Jadi pian besok puasa sudah. Oh kayak pejer caranya, gampang pian berniat upati ulun malam ini, karena niat kan boleh malam sudah. Berniat, aku niat dalam hati puasa besok hari, menunaikan kewajiban Ramadan tahun ini fardu karena Allah. Nah sudah sudah. Nah besok kalau sudah habis sahur, sebelum azan subuh dan setelah azan subuh kada boleh lagi makan, kada boleh lagi minum. Oh kayak itu kah? Nggih. Pokoknya ahli hisab kada. Ahli hisab kada, perokok kada. Oh kada jar. Alhamdulillah aman kok ay. Bini pun adalah. Oh ada bini. Berapa? Dua sih bini. Nah siang hari jangan berkumpul lawan bini lah, berjauh-jauh aja, itu aja lah, itu aja.
sah puasanya. Dua aja rukunnya kada repot, malam ini masuk Islam, subuh besok puasa bisa sudah. Tapi kalau orang tuh disuruh sembahyang subuh, bahaya si kokone, bisa subuh 5 rakaat kena. Kenapa? Sedikit repot karena rukun sholat ini kan banyak, 13 rukun sholat harus dituntun bujur-bujur. Tapi ibadah puasa, makanya kakak anak halus pun bisa puasa, ini ada repot, suruh sahur, besok jangan makan, jangan minum. Nah, praktis dia. Ekonomis udah pasti, kada perlu biaya. Orang kada bermodal puasa itu bisa, kada bisa sahuran, kada apa-apa juga. Tapi sahur itu sunnah lah, jangan kada sahur. Seandainya kada bermodal tuh, tinggal bercabur ke sungai itu aja lagi, minum banyu sungai sebanyak-banyaknya, sah dah, besok puasa bisa. Buka bingung lagi, bercabur pulang. Murah. Kalau ndak kayak ibadah yang lain, masih perlu ongkos. Ibu-ibu sholat masih perlu menutup aurat, wajib menutup aurat, perlu pakaian. Tapi puasa kada berbaju, kada berselawar, sah. Hebat kalau kada ada baju lagi, kada ada selawar lagi, sah puasa. Ini kerja syarat sah puasa itu menutup aurat, tidak ada. Asal jangan keluar rumah aja kan kada berbaju, kada berselawar, berujung ditangkap orang ini, dibawa orang ke Selili situ, di rumah Atma Husada, rumah sakitnya namanya, ya kan? Ini ibadah puasa, ini ibadah hebat, murah meriah, ya. Tidak perlu gerak, berdiam aja mulai pagi itu sampai buka, berdiam aja, sah puasa. Nah, itu hebatnya tuh. Yang kedua, supaya kita meresapi ibadah puasa ini memang ibadah unik. Ibadah puasa ini dikatakan ulama, i'lam anna as-sawma ibadatun la yaqa'u 'alaiha hawasul ibad. Ketahuilah bahwasanya puasa itu ibadah yang tidak bisa dilihat dan diawasi oleh hamba manusia. Sehingga dikatakan ibadah puasa ini la ya'lamuhu illallah was-sha'im. Tidaklah mengetahui akannya ibadah puasa itu illallah was-sha'imu, kecuali hanya Allah dan orang yang bersangkutan yang puasa itu sendiri. Saking rahasianya, ada kelihatan ibadah ini tidak ada yang tahu kecuali orang itu sendiri dengan Allah. Beda dengan sholat. Kalau ibadah sholat itu bisa dinilai, bisa dilihat orang, itu jar puasanya hebat, itu jar sholatnya mantap. Kenapa? Tuh khusyuk kelihatan tunduknya sholat, nah, bisa dinilai orang. Itu jar hebat sholatnya. Kenapa? Tuh sujudnya lawas banget, kelihatan kita lagi sujud, kita lagi rukuk tuh kelihatan. Tapi ibadah sholat, ibadah puasa maksudnya tidak bisa dinilai. Tuh puasanya hebat ya. Dari mana pian tahu ya? Tuh lihat jalannya aja sampai miring-miring. Oh, itu belum tentu orang puasa jalan miring. Ya kan? Bisa tahu, siapa tahunya lagi hanyut, kurang darah, raung, bisa jadi. Tujar hebat puasanya mantap. Kenapa? Detik gawiannya beludah aja terus. Orang beludah itu belum tentu puasa. Siapa tahu lagi sariawan enggak maksudnya. Atau mengidam. Ipar ulun tuh pian bini kakak tuh. Itu mulai bulan pertama sampai hendak melahirkan gawiannya meludah aja, mengidamnya tuh meludah. Jadi duduk di teras tuh meludah. Kakak tuh sampai membawa sapu tangan di sini. Jadi apabila duduk di teras kurang sambil ngepel ludah bini. Gawian orang ngidam tuh aneh-aneh kalau lah.
Ngeliur orang mengidam itu kayak apakah? Ulun merasakan sudah anak 3 itu beda-beda, jadi dipadakan ke dedak mengidamnya ketia ada anak ulun nomor 3 nih, aneh ngidamnya. Hendak makan sesuatu yang asam, kami tukarakan di tukang buah tuh jeruk, ada jeruk masam, bercari jeruk masam, aneh kalau lah, orang jeruk manis, jeruk masam, kami tukarakan, manis ujarnya, belum masam, ujung-ujungnya apa? Meminum limau nipis, nah, diperah limau nipis, aneh kalau lah, itu ujarnya baru ada rasa masamnya. Orang mengidap. Nah, jadi orang meludah itu bukan jaminan orang itu puasa. Tidak ada satu alat yang ditempelkan di dada nih bisa mendeteksi wah nijar. Kalau mendengar dari detak jantungnya nih, ini puasa nih. Oh, tidak ada alatnya. Kalau gula darah ada pian. Nah, cucuk tek masukkan sekian gula darah kadarnya tinggi ijar gula darahnya, kolesterolnya. Tapi orang puasa tidak ada alat yang mengetahui orang itu puasa atau kada. Ibadatus sirriyah, ibadah puasa nih ibadah yang sir, yang tak nampak. La yaqa'u alaiha hawasul ibad, la yaqa'u fihi alaiha hawasul ibad. Ibadah yang tidak terjadi, tidak bisa dilihat oleh pengawasan manusia. Jangankan orang jauh lah, kadang-kadang orang di rumah tuh kada tahu kita puasa apa kada. Ya kawan tuh pasang status di HP-nya. Ulun sempat membaca status itu. Apa ujarnya? Aku heran jarnya hari ini. Aku sholat lawan kawan ketika berudu. Kawanku tuh 3 kali berkumur-kumur, 2 keluar, 1 hilang banyunya. Nah, kayak apa tuh yuk? Jadi banyunya nyebab kumur 3 kali, 2 kali keluar banyu kumur-kumurnya, 1 kali hilang. Jadi mungkin keluar, keluar, yang ketiga hilang. Itu boleh ke rumah, bininya ada tahu. Apalagi aktingnya bagus, datang ke rumah jalan pindah miring-miring, muka dipucat-pucatkan sedikit, memicik ke parot, ujar bini mantap laki kuni puasa sampai pucat-pucat ya, padahal para salitar banyu wuduk diminumnya. Ada yang tahu. Makanya ibadah puasa ini betul-betul ibadah apabila kita jaga dan kita pelihara, menjadi satu ibadah yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah tidak perlu dilihat orang. Ibadah yang bujur-bujur ikhlas kita lakukan. Ibadah yang tidak perlu diketahui oleh orang, tapi tetap kita kerjakan. Nah, disinilah Allah mengganjar buat orang-orang yang mau puasa itu dengan kebaikan yang berlipat ganda. Sampai-sampai dikatakan oleh Allah dalam hadis kursi, as-sawmu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untuk aku, ujar Allah, dan aku yang akan membalasnya. Nah, kalau ibadah yang lain tuh biarlah sedekah, umpamalah sedekah itu kan disebutkan di dalam Al-Qur'an. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan rezekinya di jalan Allah. Kamathali habbatin, seperti satu biji, ambatat sab'a sanabil, kemudian menumbuhkan 7 cabang. Satu biji ditanam, tumbuh 7 cabang. Fi kulli sunbulatin mi'atu habbah, di setiap satu cabang 100 isi buahnya. Berarti kalau 7 cabang 700 buahnya. Sebiji aja yang ditanam dilipat gandakan 700. Tetapi memang sedekah ini pun termasuk yudha'ifu liman yasha. Allah lipat gandakan bagi orang yang Allah kehendaki, lebih bisa lebih daripada 700.
tapi disebut di situ angka jumlahnya. Tapi puasa aku nang membayarnya ya Allah, urusan aku itu. Biasanya kalau sudah Allah yang punya urusan, bisa melebihi dari angka-angka yang kita perkirakan. Orang tuh begawi tukang rumah, ya kan? Kalau orang tuh beanggar betukang rumah nih, seitu tukang dapat berapa jar pian seperkan. Mana tukangnya lah, ada tahu juga nih tukang mana nih, tahu nih anggarannya berapa seperkannya semeter persegi. Oh, ujarnya ulun tuh biasanya seperkan tuh 1 juta. Oh ya, seitu tuh Pak, 1 juta berapa perkannya, dapat 30 perkan, 30 juta. Tapi ujar bos yang ampun rumah, pian gawi aja. Yang tukangnya pula yang gawi kan bertanya-tanya juga, berapa upah ulun, berapa gaji, berapa bayaran ulun, sehari berapa umpama harian. Disuruh gawi aja, gawi itu Pak, ada tahu urusan. Nah, itu biasanya setelah selesai bangunan itu, tukang rumah senang dengan apa hasil bangunannya, puas, bisa lebih dari 30 juta tadi ayah ndak. Pokoknya gawi aja gampang aja, itu kena urusan aku, bah pas udah urusan sini bisa lebih dari itu. Sama puasa nih, as-sawmu li, puasa itu untuk aku kata Allah, wa ana ajzibih, maka aku yang membalasnya. Asalkan puasa kita bagus. Ibarat orang bertukang tuh bujur-bujur menukangkan rumah orang, jangan perak-perok kemana-mana, iya kah? Jangan mengakal-akali kecewa, iya kah yang dibangunkan. Nah kita puasa itu juga jangan puasa tuh sembarangan, bujur-bujur dalam puasa nih, dijaga supaya Allah membalasnya dengan balasan yang baik juga. Kan puasa ini macam-macam. Mungkin banyak sudah penceramah menyampaikan perkataan ulama membagi puasa itu kepada 3 bagian. Ada shaumul awam, puasanya orang kebanyakan yang pada umumnya. Ada shaumul khawas, puasanya orang khusus. Ada shaumul khawasil khawas, puasanya orang khusus di atas khusus. Kayak apa puasanya orang awam? Shaumul awam itu, amma shaumul awam fakaful batni wal farj an qada'is syahwat. Dia hanya menjaga, memelihara perut dan kemaluannya daripada menunaikan hajat syahwatnya. Itu puasa orang awam. Ada makan, kada minum, ada merokok, ada bergaul di siang hari. Di orang Jawa, iya wes telas. Wah, itu bahasa Jawa bagian mana tuh? Ya sudah selesai. Sah puasanya? Sah. Berpahala ada? Ya belum tentu nih. Karena dia cukup menjaga perut, tidak makan, tidak minum, kemudian tidak bergaul di siang hari, tidak merokok dan sebagainya. Tapi yang lain tidak dijaganya. Itu puasa orang awam, orang biasa. Tapi ada shaumul khawas, puasa orang khusus. Bagaimana puasa mereka? Puasa mereka itu ternyata selain menjaga perutnya, itulah shaumul sholihin, puasanya orang-orang saleh. Kaful jawarih, dia menjaga seluruh anggota tubuhnya anil asam, daripada yang melahirkan dosa. Selain perut, mata dia jaga, mulut dia jaga, itu anggota tubuhnya. Telinga pun dia jaga. Kesulit sedikit ini. Ini ada orang puasa tapi mulut cerancang-cerancang kada kekaruan, ya kan? Makanya di sini dijelaskan la yatimmu, tidak akan bisa sempurna zalika, yang demikian itu, illa bimudawamati khamsati asya'a, kecuali dengan ujar kita membiasakan 5 perkara.
yang dijaga. Apa? Al-awwalu ghaddul basar an kulli ma yudhimmu syar'an. Yang pertama, dibiasakan untuk menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan. Karena memang pandangan mata inilah yang pertama-tama lalu banyak etam ulah dosa nih, karena banyak yang ditelei. Mata nih. Makanya kalau pian guring itu kada berdosa. Kalau pian tuh guring 2 jam selama 2 jam itu kada berulah dosa dulu. Inya guringnya ada 2, tidurnya ada 2. Bagi orang yang soleh, bagi orang ahli ibadah, tidur itu suatu kerugian. Tapi bagi orang yang ahli maksiat, tidur itu satu keberuntungan. Kenapa? Bagi orang ahli ibadah, kalau dia tidur, ketinggalan ibadahnya, ruginya. Tapi bagi orang ahli dosa, ahli maksiat, dengan tidur itu keuntungan baginya. Kenapa? Setidak-tidaknya dia tidur itu kada berulah dosa dulu. Orang ke mulutnya biasa, matanya melihat yang macam-macam, mulutnya sering membicarakan yang tidak baik. Selama dia tidur 2 jam itu selamat dulu. Ya, jadi mata nih kalau dia melek terus, banyak yang dilihat, itu banyak juga ulah dosanya kalau salah-salah. Makanya sebaik-baik tempat itu masjid. Karena di masjid ini kadang banyak yang dilihat. Ibu-ibu jangan lihatin, berjilbab, pakai mukena bagus, ada berdosa. Tapi di pasar, macam-macam lah di pasar tuh. Orang baca cubitan di pasar juga, yang bahasa singgulan di pasar juga. Nang berpakaian yang tali satu aja tuh. Di mana ngaitnya tali satu nih? Di pasar juga. Jadi amun kita rancak ke pasar tuh banyak yang dilihat, amun kada tahan bisa melahirkan dosa. Tapi kalau pian berjualan di pasar, mau kada mau ke pasar, ya jangan pindah ke rumah mentang-mentang dengar ceramahnya, ya ampi aja di pasar aja. Di pasar tuh gini ada kebaikan juga. Kalau pian tahu doa masuk pasar tuh ada. Kaki kiri melangkah dulu masuk, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu ada doanya. Selama pian di pasar, selama itu pian dapat pahala. Ada doanya supaya berpahala datang ke pasar tuh. Tapi mata ini semakin banyak dilihat, biasanya itulah awal muasal lahirnya dosa. Ujar pepatah, dari mata turun ke hati. Berjalan, melihat helm orang bagus, mengkilap, mata tadi, jadinya mantap helm nih. Mulai dah tuh otak tuh, piktornya tuh, pikiran kotor tuh. Mata melihat helm orang dulu. Kalau kujual ke segiri ini berapa dapatnya? Berpikir sudah tuh mata. Melihat sandal orang di masjid bagus, mantap sandal kulitnya. Lalu mempraktekkan pesan khotib aja, ambil yang baik, tinggalkan yang jahat. Datang pakai sandal jepit, pulang ambil sandal kulit. Ini jadinya tinggalkan yang jelek, ambil yang baik. Melihat bini orang, hidung mancung, mata galak, bibir merekah merah delima, rambut panjang ikal mayang bergelombang, pinggang ramping sekacak jari maling. Mata melihat. Ini mata nih Pak. Jadi puasa nih hati-hati supaya kita masuk di kategori puasanya nomor 2 yang spesial. Menjaga mulut, menjaga mata, menjaga telinga. Kalau ada kawan berkisah-kisah di telepon, mamanya tuh tahu ke beritanya si Ano, harus pian cegah wae. Puasa aja pian. Jangan berteleponan, puasa ini mengisahkan orang macam-macam. Jangan berteleponan, kada boleh. Amun hendak WA aja. Sama aja juga. WA jejer. Hati-hati. Nah, yang ketiga, puasa, shaum khawasil khawaf
puasa orang khusus di atas khusus. Puasa siapa itu? Itulah puasanya saumul anbiya wasiddiqin. Itulah puasanya para nabi, orang-orang siddiqin. Bagaimana puasa mereka itu? Saumul qalbi, mempuasakan hati. Jadi para nabi itu selain mereka menjaga anggota tubuhnya, menjaga perut tidak masuk makanan minuman, mereka pun memuasakan hati. Bagaimana puasa hati mereka itu? Fasaumul qalbi anil himamid dunyawiyah, dunyati, yaitu mempuasakan hati daripada berkeinginan dengan dunia. Wal ifkari ad-dunyawiyati, dan berpikir tentang dunia. Jadi puasanya para nabi, kalau mereka puasa tuh hatinya puasa, otak mereka ini puasa, ada lagi memikirkan dunia. Dalam artian kayak ini nah, hendak puasa itu ada lagi memikirkan buka apa, hendak buka apa, aku sore ada lagi mikirkan. Nah, tengalih kita yang nomor 3 nih pian, ulun aja gin rasa-rasanya puasa nih belum sampai ke derajat yang nomor 3 nih, yang buka ada memikirkan apa-apa lagi, buka apa, minum apa, makan apa. Kenapa kada bisa? Karena bini rancak menawari. Jam 10 tuh bini nyemeng ulun yang pian hendak buka apa. Wah, padahal rencana ulun kada berpikir hendak buka apa, tapi bini menawari terus. Yang pian hendak buka apa sore ini? Ulun sambat lah, bingka. Nah, lalu kepikir bingka aja tak. Tapi bini itu maksudnya hendak membahagiakan laki, ya kalau lah, lalu ditawarilah apa kesukaan laki, hendak liur apa, seleranya apa. Nah, karena memang bagi bini-bini di Ramadan ini, apabila membahagiakan hati lakinya, illa walaha tawabu Maryam wa Asiyah, kecuali dia mendapatkan kebaikan seperti pahala kebaikan Siti Maryam dan Asiyah, dua wanita surga ini. Jadi wanita-wanita yang punya keluarga, punya suami, membahagiakan hati suaminya, termasuk melayani sahurnya, termasuk melayani bukanya, itu pahalanya seperti mendapatkan dua ahli surga, Maryam dan Asiyah. Nah, mudah-mudahan amin. Terakhir, Ramadan ini selain ibadah puasa yang mulia, apalagi di penghujung-hujungnya ada ibadah pula yang mulia, yaitu yang akan kita raih di penghujung Ramadan, yaitu Lailatul Qadar. Nah, ini Rasulullah mengisyaratkan dalam hadis beliau, taharrau lailatul qadri fil witri minal ashril awakhiri min Ramadan. Ujar Nabi, taharrau lailatul qadri, kejarlah. Taharrau itu maknanya kejarlah, jemputlah, carilah lailatul qadri. Lailatul qadar itu fil witri minal ashril awakhir min Ramadan, di hitungan ganjil witir, di hitungan ganjil minal ashril awakhir, dari 10 akhir min Ramadan, jar Nabi, daripada bulan suci Ramadan. Nah, malam tadi sudah hidup 21 ganjil kalau tak. Bagaimana menghitungnya Ustaz? Malam ganjil keberapa? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Tapi Nabi mengisyaratkan seperti itu. Kejarlah, kata Nabi, Lailatul Qadar itu di hitungan ganjil di 10 akhir Ramadan. Tapi sebagai patokan dan rumusnya, ada para ulama termasuk Imam Al-Ghazali, menurut kebiasaan beliau-beliau, pengalaman orang-orang soleh, apa kata mereka? Mereka menghitung kebiasaan Lailatul Qadar itu dengan awal Ramadannya kapan. Imam Ghazali merumuskan begini, apabila awal Ramadan jatuh malam Jumat atau hari Jumat, maka Lailatul Qadar jatuh malam ke-29. Apabila Ramadan awalnya
di hari Sabtu, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-21. Nah, Baitur Rahim ini malam apa mulai Ramadan? Sabtu kah tarawihan? Oh nunggu, belum berarti. Amun Sabtu habis malam tadi sudah. Lalu ujar Imam Ghazali, apabila Ramadan itu hari Ahad, berarti tarawihnya malam Ahad, maka Lailatul Qadar ada harapan jatuh di malam ke-27. Belum berarti. Dan ditambah lagi dijelaskan, apabila malam akhir Ramadan itu malam ganjil, dan di malam ganjil itu tepatnya malam Jumat, maka itu Lailatul Qadarnya di malam itu. Malam ganjilnya itu bertepatan dengan malam Jumat, maka malam itulah Lailatul Qadar. Nah, coba kita lihat yang tahun ini, kira-kira malam Jumatnya malam keberapa? Ini contohlah, malam tadi malam ke-21, berarti hari apa ini? Nah, tadi ingat lagi hitung hari Sabtu. Malam ke-22 hari Ahad, malam ke-23 hari Senin, malam ke-24 hari Selasa, malam ke-25 hari Arba, hari Rabu, malam ke-26 hari Kamis, malam ke-27 malam Jumat. Pas benar ini. Mana malamnya ke-27 pas pula malam Jumat. Ada harapan kuat malam itu Lailatul Qadar. Tapi jangan mentang-mentang begini lalu malamnya kada hadir, sudah aja Lailatul Qadarnya ada dua malam ini. Nah, ini repotnya kalau sudah ketahuan tuh. Makanya Allah rahasiakan tuh, apa hikmahnya? Supaya etam ini dimilih lagi hari, jangan lagi memilih-milih. Soalnya kalau Lailatul Qadar sudah dibuka secara umum, Lailatul Qadar malam ke-29, lalu 1 sampai 28 kada ada manusianya lagi di masjid. Mengincar-incar malam itu tuh, bang sudah justru aku jar malam ke-29 aja, aku jar sama supaya Lailatul Qadar dapat 1000 bulan jar kebaikannya. Nah, artinya supaya jangan lepas dari kita Lailatul Qadar itu, sikatlah 30 hari 30 malam, 29 hari 29 malam, sikat hadir terus di masjid, banyak ibadah, terutama sholat Isya berjamaah. Bahkan dikatakan siapa orang yang sholat Isya berjamaah kebetulan malam itu Lailatul Qadar, maka dia sudah mendapatkan berkah Lailatul Qadarnya, walaupun dia tidak beribadah semalam suntuk. Asalkan sholat Isya berjamaah, tambah juga pang tarawih lah, jangan lalu ada tarawih. Apa ada menunggu cuma 25 menit, 30 menit, ya kan? Mudah-mudahan kita dapat berkah Lailatul Qadar ini. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana wa zakatana wa sadaqatana. Utamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim wal 'afwu